Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gusti, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Jon. Teman-teman semuanya, hari ini kita ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Inilah sangat membahagiakan Pak harinya. Alhamdulillah. Di Padang Panjang, di SMK 1 Padang Panjang, hari yang sahdu. Iya. Kota Padang Panjang, kota hujan ini. Kota hujan, cuaca agak redup-redup ya Pak. Betul. Kita mempunyai sedikit kesempatan di saat kesibukan Bapak Kepala Sekolah kita ini. Apa kabar Pak Gusti? Sehat? Kabar baik Pak Jon, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mencoba sedikit mengulas mengenai sekolah kita dan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Gusti Kamal, SPD, MPD. Bapak Gusti, mungkin teman-teman nih atau pendengar kita dari channel Joni Edward Dasrita sedikit ingin tahu dengan Bapak Gusti nih, seperti apa profil Bapak Gusti dan profil sekolah kita, Pak. Baik. Ya. Silakan. Ya, terima kasih pemirsa, para penonton sekalian. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Jon untuk bisa berbincang-bincang seputaran SMK kita. Siap, ya. Jadi SMK Negeri 1 Padang Panjang ini kebetulan saya ditugaskan di sini baru kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Sebelumnya saya bertugas di SMK Negeri 1 Ampiangke. Saya merasa amazing sekali dengan SMK ini. SMK kita ini telah berdiri sejak tahun 89 kalau tidak salah. 89. Ya, terjadi perubahan dari SPG ke SMEA ya. Betul. Jadi mulai sebagai sebuah sekolah menengah kejuruan itu 89. Jadi kira-kira 36 tahun. 36 tahun. Saya sendiri background pendidikan S1 tahun 94 selesai pada jurusan sejarah ya. Sejarahnya. IPS. Kemudian tamat S2 pada tahun 2006. Jadi sudah cukup lama. Sekarang sudah 19 tahun, Pak. 19 tahun, Pak. Jadi ketika saya masuk di SMK ini ya ada program keahlian pariwisata, Pak Jon. Ada perhotelan, ada kuliner, juga ada usaha perjalanan wisata. Jadi kebetulan saya juga memiliki pengalaman di bidang hospitality, Pak. Nah, itu. Saya pernah bekerja di Hotel Sedona Internasional Bumi Minang dulu. Barangkali ya, teman-teman Pak Jon juga pernah menjadi mitra saya di dunia perhotelan. SMK kita ini memiliki visi yang jauh ke depan, Pak Jon. Secara lugas, kita ingin anak-anak ini betul-betul memiliki pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Betul. Jadi tidak tamat kemudian menganggur, atau tidak tamat kemudian memiliki profesi lain yang tidak ada korelasinya dengan jurusan mereka, tidak seperti itu. Betul. Jadi kita memiliki SMK yang sebenarnya sangat potensial. Kita ada memiliki 6 program keahlian. 6 programnya. Jadi ada marketing ya, pemasaran, ada akuntansi keuangan lembaga, perhotelan, kita juga punya jurusan kuliner. Nah, kita juga punya jurusan-jurusan yang kesemuanya itu memang sangat mendukung untuk perkembangan SMK di masa sekarang, Pak. Betul. Nah, jadi barangkali itulah sekilas tentang SMK kita yang saat ini siswanya berjumlah kurang lebih 1.007 orang yang tersebar pada 6 program keahlian. Begitu Pak Jon. Betul. Teman-teman semuanya, ini suatu hal luar biasa dari mulai peralihan ya Pak ya, dari SPG ke SMEA. SMEA dulu namanya Pak ya? Iya, SMEA ya. Sudah 36 tahun ini berdiri. Berarti ini bukan hal yang kita anggap ini suatu hal yang luar biasa sekali. Betul. Keberadaan SMK ini sudah 36 tahun. Benar sekali. Dan kemudian karena dia sekolah vokasi, dengan 6 jurusan ya Pak ya? 6 jurusan luar ya. biasa. Dan siswanya 1.000 lebih. 1.000 lebih Pak. Sudah pastinya alumni sudah tersebar ke seluruh Indonesia Pak. Insya Allah Pak. Bahkan mungkin sudah ada ke luar negeri nih. Wah. Sudah ada Pak. Sudah ada yang di Jepang ya. Nah, Insya Allah sebentar lagi ada yang ke Turki Pak. Nah itu dia. Turki memang banyak butuh tenaga kerja ya Pak ya. Iya. Apalagi bidang hospitality. Hospitality. Betul sekali.
Pak, ini teman-teman mau tahu nih, kira-kira bagaimana sistem pembelajaran di SMK 1 Padang Panjang, Pak? Ya, Supaya dia bisa nanti setelah tamat langsung terjun ke industri untuk Iya. bekerja gitu. ya. Baik Pak John, jadi memang SMK Negeri 1 Padang Panjang dalam program pembelajarannya kita mencoba fokus pada dua hal, Pak. Dua hal. Yang pertama adalah memperkuat soft skill anak Soft skill, betul. yang berkaitan dengan karakter yang tentu saja berkorelasi dengan kebekerjaan. Iya. Jadi anak kita latih bagaimana memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Betul. anak kita latih memiliki karakter atau sikap-sikap yang baik yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Pak. Nah, Itu yang pertama sekali. betul. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengasah hard skill-nya, Soft skillnya. kompetensinya. Ternyata guru-guru tidak mampu, Pak, untuk semuanya mengcover hal itu. Betul. Maka kita menerapkan link and match Betul. antara sekolah dengan industri, Pak. Iya, iya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kerjasama berkolaborasi dengan dunia industri Nah, agar memang anak-anak ini betul-betul memperoleh kompetensi langsung dari praktisi dunia kerja. betul. Seperti itu harapan kita. Betul. Jadi secara simultan melalui Wakahubin, kita selalu menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku industri, baik di bidang pariwisata maupun di bidang-bidang lain, Pak. Betul. Bidang-bidang lain. Itu yang pertama. Kemudian link and match ini juga kami wujudkan dengan menghadirkan praktisi ke sekolah. Betul. Ya, karena cara metode ketersampaian Ya. materi itu lebih komplit atau lebih mengena kalau dari praktisi. Nah, yang jelas sekali ya kurang lebih 5 sampai 6 bulan anak-anak kami magangkan di industri. Ya. Ya. Sebenarnya ada lagi nih, Pak, tambahan-tambahan program yang membuat anak-anak ini betul-betul merasakan atmosfer industri. Ya. Yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan overland. Kalau di pariwisata itu ada overland namanya, Dan, Pak. ya. Jadi anak-anak kita overlandkan selama 1 minggu, itu mengunjungi tempat wisata, mengenali objek wisata, kemudian mereka berlatih dalam perjalanan itu sebagai pemandu wisata. Betul. Nah, begitu juga dengan kompetensi perhotelan, kuliner. Nah, mereka juga mengadakan sejenis showing di industri, ya, Betul. kunjungan ke industri, mengadakan table manner, gitu kan. Bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh karyawan-karyawan Betul. Ya. di industri perhotelan, Pak. Betul. Nah, jadi kami merasakan sekali aura anak-anak ini berubah, Pak. Ya, pasti. Berubah, Pak. Sudah ada kunjungan. Setelah mereka kunjungan, Iya, berubah. Mindsetnya sudah berubah. iya, termasuk perilaku mereka, Pak. Laku ya. Cara bertutur kata, Betul. cara mereka bersikap, cara mereka merespon sebuah persoalan, itu kami merasakan tadi perubahan signifikan. Nah, sehingga memang program ini sampai hari ini tetap kami jalankan secara simultan. Betul. Nah, kira-kira begitu, Pak. Tuh, luar biasa sekali. Ini memang program dari Pak Kapsek kita luar biasa sekali. Alhamdulillah. Memang sekolah vokasi ini seperti yang Pak bilang tuh dua hal, soft skill dan hard skill. Ya. Tapi itu yang paling penting adalah soft skill. Soft skill-nya, Itu ya. luar biasa. Kemudian link and match-nya bagaimana hubungan baik antara sekolah dengan industri. Iya, benar. Itu seperti sudah berjalan sangat baik sekali. Iya. Dengan mendatangkan orang-orang industri ke sini. Iya. Menjadikan motivator, Motivator. mungkin guru tamu ya Pak ya. Benar-benar, Pak. Itu bisa membuat siswa kita semakin mindset makin berubah nih. Pasti, Pak. Nah, Pasti. mindsetnya sudah industri. Iya. Nah, luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan sekolah lain bisa melihat ini nih menjadi contoh. Insya Allah, Pak. Lain. Iya. Luar biasa. Pak, sedikit Pak ini mengenai fasilitas ini. Fasilitas. Kira bagaimana fasilitas di sekolah kita dengan jurusan yang kita punyai, Pak? Iya, iya, benar. Jadi kalau dari sisi peralatan praktek, Pak, ya, dan fasilitas pendukung lainnya, alhamdulillah
kita memiliki semuanya, Pak. Oh iya. Walaupun setiap tahun kita berusaha menyempurnakan, melakukan upgrade dari peralatan-peralatan kerja. Betul. Jadi kita juga punya fasilitas pendukung lainnya, ya seperti inilah kita punya ruang podcast, ya. kita punya ruang-ruang teaching factory, pembelajaran berbasis industri, Iya. juga didukung oleh peralatan-peralatan komputer yang kita punya. Itu ada labornya ya Pak ya? Ada labornya, ada pustaka ya. Nah, tetapi yang jelas untuk keperluan praktek anak-anak di ruang praktek, alhamdulillah cukup memadai, Pak. Cukup memadai. Ya, alhamdulillah. Artinya ini fasilitas yang dipunyai oleh SMK 1 Padang Panjang sudah sangat lengkap seperti ini. Insya Allah. Semua jurusan itu sudah punya yang namanya peralatan sendiri. Peralatan sendiri. Iya. Labor praktek. Iya. Bahkan tempat podcast ini sendiri. Iya, waduh, podcastnya ada. Ini jarang-jarang dipunyai sama sekolah lain. Bahkan Iya. SMK mungkin sekiranya ini satu-satunya baru ya Pak ya? Kita belum tahu juga sih, Pak. Seperti itu. Ini luar biasa sekali. Motivasi yang sangat baik sehingga teman-teman SMK lain bisa membuat hal seperti ini juga. Iya, Pak. Dan ini sangat mendukung pembelajaran ke depan. Insya Allah. Saya yakin, Pak. Kemudian Pak, sedikit boleh ceritakan bagaimana prestasi dan program unggulan Pak yang ada di SMK kita. Ya, baik. Jadi SMK Negeri 1 Padang Panjang itu kan sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, Pak. PK ya. Jadi sudah menjadi SMK PK. Kemudian kita juga proses uji kompetensi keahliannya sudah bersama BNSP kan, Pak. Betul. Kita sudah punya LSP P1, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Betul, ya. Dan juga sudah mengikuti skema okupasi loh, Pak. Nah, okupasi. Betul. Jadi masih banyak sekolah-sekolah yang belum mengikuti skema okupasi, skema terbaru. Kita sudah melaksanakan UKK itu dengan skema okupasi. Nah, kemudian anak-anak kami walaupun tidak banyak tetapi juga ada yang berprestasi, Pak ya. Baik itu di bidang olahraga maupun di bidang kesenian. Betul. Nah, tetapi yang menarik di sini ada, Pak. Kita memiliki majalah digital, Pak. Majalah digital. Namanya majalah Gonjong. Jadi kita secara berkala itu menerbitkan majalah itu. Betul. Di samping majalah digitalnya kita juga mencetak ya Pak. Kita ada mencetak sebagai bentuk hard copy-nya itu kita punya. Disinilah ajang unjuk kebolehan di bidang literasi Pak. Baik guru-guru maupun siswa. Nah jadi podcast kita ditunjang juga oleh majalah digital itu Pak. Jarang-jarang sekarang loh Pak sekolah yang memiliki majalah digital ya betul. Karena orang udah asik dengan HP semua kan Pak. Nah, gitu. Kemudian ya kalau prestasi-prestasi yang lain SMK kita pernah juga juara LKS walaupun tidak sampai ke nasional. Nah, kemudian kita pernah juga menjuarai beberapa turnamen. Nah, tapi kita berharap ke depan secara terstruktur prestasi ini sampai ke nasional, Pak. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Biar tercatat di pusat prestasi nasional. Betul ya. Harapan kita seperti itu ya, seperti Pak. Itu, Pak. Mudah-mudahan. Tadi saya sempat jalan-jalan sedikit, Pak Kepala. Banyak sekali tuh piala, piagam, 20-an sepertinya. Ini sudah membuktikan SMK kita itu sudah banyak menghasilkan juara-juara hebat. Alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian LSP kita sudah berjalan seperti biasa. Memang seperti Pak bilang, semua siswa kita itu sudah dibekali dengan uji kompetensi. Uji kompetensi. Oleh BNSP. Lewat LSP P1. LSP P1. Itu luar biasa sekali. Kemudian ada program-program yang menunjang. Tadi ada majalah virtual. Ada Pak. Itu jarang juga diadakan. Iya. Orang sekarang udah malas lihat majalah ya Pak ya. Nah, tapi itu ada Pak. Nah ada. Itu dia. Itu nilai plus sekolah kita seperti ini. Alhamdulillah. Terakhir Pak, ini sebagai penutup kira-kira apa nih pesan Bapak untuk orang tua siswa atau siswa kita yang mau menyekolahkan anaknya di sini Pak? Iya. Ini pesan ya Pak ya. Pesan nih ya. Jadi kepada masyarakat yang menonton tayangan ini, bagi anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan memasuki usia sekolah, SMA atau SMK, SMK Negeri 1 Padang Panjang layak untuk menjadi salah satu pilihan yang tepat. Kami mencoba
membentuk anak-anak ini untuk bisa siap kerja, bisa kuliah, dan bisa berwirausaha. Swasta, ya. Jadi anak-anak kita ini akan kami bina talentanya di SMK ini. Karena kami yakin bahwasanya kami memiliki visi dan misi yang jelas. Insya Allah pada penerimaan atau SPMB tahun depan, kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan melupakan SMK Negeri 1 Padang Panjang sebagai pilihan menyalurkan anak-anaknya sekolah di tingkat sekolah lanjutan atas ini. Barangkali itu Pak Jan. Betul, luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang orang tuanya melihat podcast ini, jangan ragu dan bimbang. Jangan ragu. Untuk sekolah SMK inilah tempat terbaik ya Pak ya. Insya Allah. SMK 1 Padang Panjang sudah membuktikan, sudah menawarkan banyak sekali pekerja-pekerja industri. Iya. Kemudian program pembelajarannya lebih banyak prakteknya ya Pak ya. Iya. Lebih dari 70% praktek. 70% praktek. Iya. Ditunjang lagi dengan lingkungan dan prasarana yang lengkap. Insya Allah siap. Nah, ditambah lagi dengan tempat pengujian UKK atau uji kompetensi dengan tersedia di sini, itu sudah luar biasa sekali. Tidak ada lagi yang kurang. Jangan ragu dan bimbang. Jadi memang bersama SMK 1 Padang Panjang kita raih masa depan Pak. Siap Pak. Nah itu dia. Waduh, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, begitulah sedikit pembicaraan kita mengenai SMK 1 Padang Panjang dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Gusti Kamal, SPD MPD. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi kita semuanya. Insya Allah. Dan saya sangat berbahagia sekali Pak. Alhamdulillah. Hari ini, ya. Baik, kita tutup boleh Pak ya? Boleh Pak Jan, boleh. Teman-teman, kita tutup dulu pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa Salam lagi. vokasi pemirsa. Salam vokasi ya. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat. Vokasi kuat. Menguatkan Indonesia. Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.